Miskin, mau cepat kaya ya, sampai jualan kue pakai bahan-bahan busuk. Aku terperangah melihat seorang wanita kira-kira usia 35 tahun memaki wanita yang lebih tua. Kutaksir usia wanita itu 55 tahun. Aku langsung meminta Mas Damar untuk menghentikan motor. Baru pertama kali aku menginjak kaki di kota ini, tapi malah langsung melihat pemandangan yang bikin jiwa barbarku meronta. Beginikah sikap orang-orang di kota kelahiran suamiku? Ya, baru sebulan ini aku menikah dengan Mas Damar di Jakarta. Aku diajak ke sini untuk diperkenalkan dengan ibu mertuaku yang kata Mas Damar aku harus siap menghadapi sikap ibunya yang cerewet. Dulu pernikahan kami terkesan buru-buru hingga Mas Damar tak sempat memberitahu ibunya mau kemana. Pertanyaan Mas Damar membuat aku menoleh dan sejenak menghentikan langkahku. Mas, kamu tunggu di sini dulu ya. Bentar aja kok. Tanpa mempedulikan Mas Damar yang mungkin kebingungan, aku mendekati dua wanita itu. Dengerin ya Mak, walaupun Mak Laila mau jualan pakai bahan yang gratis sekalipun, itu nggak akan membuat Mak Laila kaya. Karena Mak Laila itu emang udah terlahir miskin. Aku semakin gregetan mendengar umpatan yang keluar dari mulut wanita itu. Mana perempuan yang dihina itu diam saja, tidak melawan, malah menunduk seperti ketakutan. Aku berdiam saat sudah berada di samping mereka hingga mereka menoleh ke arahku. Maaf Bu, kalau ibu tidak mau beli kue ibu ini, sebaiknya ibu jangan menghina beliau. Ucapku masih dengan nada datar karena emosi masih kutahan. Wanita tabun yang bermulut ember itu menelisik penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa lu? Kelihatannya lu orang berada, kebetulan lewat, atau orang baru? Soalnya gue belum pernah lihat. Jawabnya jumawa dan judes. Penting siapa saya? Yang jelas saya nggak suka lihat orang yang tidak menghargai orang lain, apalagi orang itu lebih tua. Berani juga lu ya. Wanita tabun itu melirik tasku lalu melihat mereknya. Tangannya mengelus-elus kulit tas, mungkin memastikan ori atau KW. Aku gedek melihatnya hingga tasku aku jauhkan dari tangannya. Seketika bibirnya langsung tersenyum ramah padaku. Mbak, dia mulai bicara lagi dan kali ini dengan nada lembut dan ramah seperti sudah lama kenal. Aku saranin ya, lebih baik Mbak jangan deket-deket sama orang miskin ini. Nanti dia ngutang lagi. Mending teman sama saya aja. Orang paling terpandang di Sekayu ini. Dia bicara agak pelan seperti berbisik, tapi aku yakin kalau ibu tua itu mendengarnya. Nampak dia kini menunduk kepalanya, padahal tadi melihat ke arah kami. Aku jadi kasihan sama ibu itu. Aku menjawab wanita tambun di sampingku. Maaf ya Bu, jangan panggil Bu, gue ini masih muda, paling 11-12 sama lo. Bedanya badan lo aja yang kecil karena mungkin hidupnya kurang enjoy, gak kayak gue. Tapi ya sudahlah, it's okay, aku mau kok berteman sama lo. Dasar mulut ember, pakai ngatain hidupku kurang enjoy lagi. Meskipun perusahaan papaku sekarang kecil, aku gak pernah merasa kekurangan kok. Kayaknya perlu kubungkam mulutnya. Maaf Bu, tapi saya nggak mau berteman sama ibu. Wanita itu membuka mulutnya lebar hingga membentuk oval. Mungkin dia shock dengan apa yang katakan. Biarin dah, bodo amat. Aku mendekati ibu yang tadi dihina tadi dan merangkulnya. Lebih baik saya berteman dengan orang miskin tapi tidak sombong kayak ibu. Wanita tabun itu melotot ke arahku. Kurang ajar lu ya. Awas lu, biar tahu akibatnya berteman dengan orang miskin kayak dia. Wanita itu menyelonong pergi begitu saja. Aku berbalik menatap ibu yang dihina tadi dan memegang tangannya. Ibu gak apa-apa? Tanya aku khawatir. Tetapi wanita itu malah tersenyum. Ibu gak apa-apa nah,
Terima kasih sudah membela ibu. Harusnya kamu gak perlu ngatai dia juga, sebab ibu yang yakin kalau kamu adalah gadis yang baik. Aku heran, ibu ini masih membela wanita tambun itu meski dia sudah berbuat jahat. Salut aku sama ibu ini, persis seperti Mas Damar. Hati mereka terbuat dari apa ya? Apa enggak sakit hati dihina seperti itu? Dulu Mas Damar juga sering dihina di kantor papa, tapi dia tidak pernah membalas satu atau terlihat sakit hati. Ngomong-ngomong, mbaknya mau kemana ya? Sepertinya bukan orang sini. Pertanyaan ibu ini membuyarkan lamunanku tentang suamiku yang entah mencintaiku atau tidak. Oh iya bu, saya baru pertama ini datang ke sini. Kebetulan saya mau ke rumah mertua saya. Oh iya, nama mertua mbak ini siapa? Insya Allah saya pasti kenal kalau di kota ini. Saya kan biasa keliling jualan kue. Pertanyaan ibu itu membuat aku sadar kalau aku belum tahu nama mertuaku. Duh, gimana ini? Masa aku jawab tidak tahu? Kan gak lucu. Di tengah kebimbanganku, aku ingat Mas Damar, lalu menoleh ke arah di mana tadi suamiku itu menghentikan motor. Tambah shock lagi aku ketika melihat cuma ada motor yang terparkir tanpa ada sang pemiliknya. Namanya Ibu Laila. Suara badminton orang yang kucintai itu tiba-tiba terdengar di belakangku. Damar, kamu pulang Le. Aku semakin terkejut ketika ibu menyebut nama suamiku dengan mata berkaca-kaca. Lalu Mas Damar mencium tangannya dan memeluknya. Tangis haru pun terjadi di antara mereka hingga aku pun terbawa suasana. Jadi, ibu inilah mertuaku. Entah kenapa aku merasa senang mengetahui beliau adalah mertuaku. Selain hatinya lembut, pemaaf, sepertinya beliau juga tidak cerewet seperti yang dikatakan Mas Damar. Mas Damar, awas kamu ya, sudah membohongiku.